Assalamualaikum, Shalom Alaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini 20 September 2021, saya Petrus Loyani sebagai rakyat kecil warga negara Indonesia mau menyampaikan pernyataan sikap saya sehubungan dengan peristiwa penganiayaan Muhammad Kicik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, duduk masalahnya adalah Muhammad Kosman atau Muhammad Kicik, ya. Pada tanggal 24 Agustus di Badung, Bali, ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Dasarnya adalah sangkaan bahwa beliau dianggap telah melakukan perbuatan penodaan agama, dalam hal ini terhadap agama Islam, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 156A KUHP. Karena di akun YouTube-nya beliau pernah mengatakan bahwa jin itu adanya di Quran dan Muhammad dikerubutin jin. Dan menurut pengakuan Muhammad Kicik ini, pernyataannya itu sebenarnya hanya merupakan tanggapan atas pernyataan Ustadz Abdul yang mengatakan di salib Kristen itu ada setannya, ada jin kafirnya. Nah, satu pertanyaan Bapak Ibu dan Saudara, kalau MKC, ya, nama yang biasa dipakai sebagai akronimnya, ditangkap oleh karena dia menanggapi pernyataan Ustadz Abdul, pertanyaannya, mengapa Ustadz Abdul sendiri yang menjadi pemicu dari perkara ini sampai sekarang tidak ditangkap? Tapi oke lah, itu persoalan lain buat saya. Siapa salah, siapa benar, nanti biar saja hakim yang mengadili dan memvonis. Saya tidak ingin masuk ke dalam persoalan penodaan agama itu sendiri, karena itu di luar kompetensi saya. Saya tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Yang mau saya soroti justru adalah peristiwa penganiayaan atau penyiksaannya. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada masyarakat luas nanti, ya. Menurut cerita dari Saifuddin Ibrahim sebagai koordinator tim pengacaranya MKC ini di berbagai akun YouTube, ya, yang saya dengar, bahwa pada tanggal 25 Agustus subuh dini hari, kurang lebih antara jam 1 sampai dengan jam 3 subuh atau dini hari itu, MKC ini dianiaya di dalam rumah tahanan Bareskrim Polri. Nah, ini yang buat saya menjadi sorotan, ya, yang menjadi penting dan mendasar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri bisa dianiaya? Itu pertanyaan besarnya, ya. Ternyata saya dengar dari rilis atau pernyataan pers Penmas Divisi Humas Mabes Polri pada hari Jumat 17 September bahwa benar MKC ini telah dianiaya. Dan yang mengagetkan lagi adalah oleh Jenderal Polisi, Bapak Ibu. Itu oleh Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Saya kaget setengah mati. Bagaimana mungkin seorang jenderal melakukan penganiayaan demikian? Memang beliau dalam posisi juga terpidana karena kena vonis 4 tahun, ya, dalam rangka kasus suap, ya, atau pemerasan, saya kurang clear itu, terhadap Joker atau Joko Chandra, ya. Nah, menjadi pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin seorang narapidana lain atau terpidana lain, meskipun dia terpidana, tapi dia seorang jenderal polisi,
melakukan penganiayaan di rumah tahanan Barreskrim. Ini buat saya sungguh nggak masuk akal. Ya, itu yang menjadi permasalahannya dan menjadi penuh dengan pertanyaan oleh karena ternyata ada mantan pengacaranya NKC yang namanya Sandi Situmkir yang katanya, ini juga saya dengar dari beberapa akun itu, beliau menceritakan pada tanggal 31 Agustus sebenarnya sudah pernah datang menghadap ke Kongres Polisi Himawan sebagai wadir Cyber Mabes Polri, menanyakan sekitar isu penganiayaan atau penyiksaan terhadap NKC. Tetapi katanya pada waktu itu Kongres Polisi Himawan menjawab tidak ada. Dan Bapak Ibu Saudara, memang selama ini yang kita dengar dari pernyataan polisi bahwa NKC ini sejak dia ditahan di 24 Agustus itu, didatangkan dari Bali, itu memang belum bisa dijenguk sekalipun oleh keluarganya, ya, oleh istri dan anaknya, dengan alasan karena terpapar COVID-19. Ya. Jadi tentu pada waktu itu Saudara Sandi Situmkir percaya dengan penjelasan dari Komisi Polisi Himawan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata pada tanggal 26 Agustus NKC sudah melaporkan tentang penganiayaan pada dirinya itu, ya, dengan nomor laporan LP-nya 0510-13 Romawi-2021 Barreskrim. Nah, jadi dengan demikian keterangan dari Kombes Pol Himawan terhadap Sandi Situmkir itu tentu patut diduga sebagai keterangan bohong, ya, dan tentu juga patut diduga sebagai sebuah usaha untuk menutupi peristiwa ini, ya, meng-cover up peristiwa penganiayaan itu. Nah, ini yang saya katakan sesuatu yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kenapa? Kalau itu bisa terjadi pada NKC, maka tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu yang lain akan terjadi pada NKC yang lain. Mungkin orang dan kasusnya berbeda, tetapi tentang penganiayaannya itu sungguh sangat mungkin terjadi. Karena nggak masuk akal itu, bagaimana di rumah tahanan Barreskrim bisa terjadi penganiayaan. Ya, masyarakat kalau curiga itu sangat wajar. Curiga pada apa? Pada satu persekongkolan. Bagaimana? Di situ kan pasti ada CCTV, ada penjaga, piket tahanan, ya kan? Di bawah tanggung jawabnya penyidik. Bagaimana mungkin bisa dengan mudah seorang Irjen Polisi Napoleon Bonaparte menganiaya tahanan yang lain? Ini yang membuat saya sangat membahayakan untuk masyarakat luas. Kalau nanti suatu ketika masyarakat itu ada yang ditahan di Barreskrim, nah bisa saja kalau memang itu jadi target, bisa saja dia digebukin, dihancurin di situ. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Dan kalau kita lihat dari laporannya MKC 26 Agustus, polisi baru mengungkapkan fakta itu, mengungkapkan itu pada Jumat 17 September 2021. Bayangkan, kurang lebih sudah 3 minggu berselang. Dan saya menduga pengakuan dan pengungkapan itu terjadi oleh karena juga ada tayangan dari YouTube-nya Joseph Paul Sang itu yang di Eropa itu, yang ditayangkan itu kan pertanyaan secara internasional. Nah, di sana dia sudah memberikan clue yang sangat jelas bahwa NKC itu dianiaya oleh seorang jenderal polisi. Bayangkan. Dan dia yakin bahwa sumbernya A1 karena itu sumbernya dari Mabes Polri sendiri katanya. Nah, ketika itu sudah ditayangkan, maka Jumat 17 September memang Penmas Divisi Humas Polri mengungkapkan itu, mengkonfirmasi adanya penganiayaan itu oleh Jenderal Napoleon tadi. Jadi ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan dan sangat memilukan buat saya ini, khususnya sebagai rakyat kecil warga negara Indonesia yang kelas bawah begini kan berbahaya sekali, miris sekali saya melihatnya itu. Bagaimana nggak masuk akal bagaimana di rumah tahanan Barreskrim Polri bisa terjadi penganiayaan yang tentu seharusnya
itu jauh lebih aman gitu ya, tahanan-tahanan itu harus lebih terjaga, lebih aman ya, karena itu di Mabes, di Barreskrim, bayangkan aja. Dan yang saya kenapa ingin memberikan catatan ini, karena saya nggak ingin ini terjadi terus-menerus, akan menjadi presiden buruk di negara ini ya. Seorang jenderal polisi bintang 2, penjaga-penjaga piket, kombes polisi Imawan, semuanya itu kan seharusnya jauh lebih sadar dari masyarakat umum. Sadar tentang apa? Tentang bahwa Indonesia ini negara hukum yang harus menghormati hukum dan HAM ya, yang harus bersandar kepada sila kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam hidup bernegaraannya. Bagaimana mungkin bisa berperilaku brutal, tidak beradab? Mungkin perilaku preman jalanan saja tidak begitu. Ini seorang jenderal, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana, sangat memilukan. Apakah karena Irjen Napoleon ini frustasi, stres dengan institusinya sendiri karena dia dijebloskan ke penjara dalam rangka tadi kasus dengan Joko Chandra itu, sehingga dia sekarang seakan-akan kompensasi ingin menjatuhkan, menjelekkan institusi Polri sendiri, atau bagaimana, saya nggak tahu. Nanti kan akan terungkap ini penyelidikan. Tapi yang saya baca kemarin dari katanya ada surat terbuka dari detik.com, itu surat terbuka dari Irjen Napoleon Bonaparte. Alasannya dia melakukan itu karena memandang apa yang dilakukan oleh MKC ini membahayakan persatuan bangsa, menghina Islam katanya ya, dan dia sebagai muslim nggak terima itu, sehingga dia ingin membela Allah, Rasulullah dan Quran. Dan bagi dia katanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Seorang jenderal dengan alasan-alasan yang keagamaan itu, tapi prakteknya melakukan kekerasan. Apakah itu bukan malah menjadi inspirasi radikalisme nanti? Bayangkan, kalau seorang jenderal saja, jenderal polisi lagi, yang seharusnya patuh, taat hukum, menghargai hukum, malah melakukan praktek yang sebaliknya, bertindak brutal, main hakim sendiri. Mana mungkin, mana bisa seperti itu. Indonesia negara hukum. Itu kan MKC sudah dalam proses hukum. Ditunggu saja nanti bagaimana putusan pengadilan kan. Kok dia main hakim sendiri, gebukin, menganiaya dan seterusnya. Ini nanti saya ingin konfirmasi, saya ingin mendapatkan juga gambaran apakah para intelektual muslim misalnya senang dengan perilaku itu. Saya nggak yakin, karena sekali lagi pengalaman pergaulan saya yang heterogen ini, keluarga saya, abang saya sendiri nomor 1 itu juga muslim ya. Jadi saya bukan mengenal Islam itu dari jauh, tidak. Bergaul sehari-hari ya dari kecil ya. Bapak saya itu dulu juga polisi, jadi saya banyak bergaul dengan anak-anak polisi. Tidak ada yang radikal begitu ya. Tetangga saya itu dulu Islam, keturunan Arab kan ya, tapi kami bermain sangat akrab, tidak ada problem keagamaan. Tetangga lain saya adalah seorang Madura yang kuliah di IAIN. Pada waktu itu saya masih SMA, tapi halus dan baik sekali. Malahan dia berbicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru, yang saya kaget, kok bisa kenal. Nah, saya malah banyak mendengar tentang pengetahuan beliau tentang perjanjian lama, perjanjian baru itu. Padahal dia adalah seorang Madura, tapi saya tidak ada kesan radikal, tidak bisu halus bawahnya. Dan baik sekali kami diskusinya. Dan demikian juga di dalam pergaulan saya sehari-hari yang sekarang. Ya, saya tidak pernah menjumpai orang-orang Islam itu yang radikal begitu, yang fanatik buta begitu. Saya tidak pernah. Makanya saya kaget sekali kalau seorang jenderal polisi bisa melakukan ini. Coba dong mengingat itu kata-katanya Profesor Mahfud MD. Dalam hidup bernegara ini harus dipisahkan antara negara dengan agama. Begitu. Jadi kalau MKC itu sudah diproses, ya biar saja diproses hukum, ditunggu saja. Kenapa dia harus main hakim sendiri? Ini sekali lagi buat saya itu sangat merusak nama baik institusi Polri. Ya, buat saya kan kita ini sudah melihat bagaimana pimpinan Polri itu dari tahun ke tahun berusaha sungguh-sungguh mereformasi dirinya. Mereka sadar betul tantangannya, terutama pada reformasi kultural ya. Mereka sadar betul susah sekali memperbaiki perilaku, mentalitas, integritas anggota Polri. Tapi para pimpinan itu terus berusaha. Dan prestasi polisi dari hari ke hari semakin baik, semakin dipercaya oleh masyarakat. Prestasi Densus 88 sekarang dimulai dari pengurangan Polantas melakukan penilangan langsung karena sudah digantikan dengan CCTV ya.
Dan banyak sekali prestasi polisi yang terus-menerus dirasakan semakin baik oleh masyarakat. Tetapi sekarang dihancurkan, dirusak lagi oleh perilaku seperti ini. Dan tadi ini saya menghimbau kepada Bapak Kapolri yang terhormat agar di audit ini, dicek kembali di dalam bagaimana mungkin penganiayaan itu terjadi setelah 2 minggu baru diumumkan. Dan sekali lagi itu pun saya duga setelah ada tayangan YouTube channelnya dari ya seponcang itu. Ya. Ini kan sangat berbahaya. Jadi saya menghimbau sekali lagi sebagai rakyat kecil, sebagai WNI, ya mohon agar pimpinan Polri secara serius ini membenahi ke dalam. Ya, kenapa? Karena ini nama baik institusi, jangan sampai dirusak terus-menerus oleh oknum bapak ini. Karena jenderal lagi berbahaya sekali, kan akan bisa menjadi apa? Ya, menjadi contoh. Ya, kalau jenderalnya begini nanti apalagi yang di bawahnya main gebuk, main pukul, padahal polisi itu sekarang polisi sipil yang harus concern, yang harus pada penghormatan kepada HAM, ya, yang lebih humanis. Ini kan nggak cocok semua perilaku yang ditampilkan oleh Jenderal Napoleon Bonaparte ini. Apalagi beliau ini sudah terpidana, bukannya memperbaiki perilakunya, tapi malah menunjukkan perilakunya yang demikian kasar, ya, demikian keras. Ya, sekali lagi agar jangan sampai hal-hal demikian justru, mohon maaf ini nanti bagi masyarakat Muslim yang katakanlah masih pendidikannya kurang dan sebagainya menangkap ini sebagai kebanggaan, ya, lalu meniru, gitu ya, mengagung-agungkan peristiwa ini, dianggapnya itu membela Islam. Saya nggak yakin bahwa banyak orang Islam akan simpatik dengan aksi ini. Ini malah menurut saya, kalau saya jadi orang Islam itu saya anggap malah merugikan nama baik Islam, ya, merugikan nama baik Islam kalau buat saya. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana opini dari masyarakat Islam sendiri. Tetapi buat saya sekarang sebagai warga negara Indonesia, saya tidak mau masuk ke dalam ranah agama, karena saya sendiri secara pribadi menganut prinsip sekuler seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud itu. Dalam hidup bernegara, saya ingin memisahkan antara keyakinan saya, agama saya di satu sisi dengan penghayatan saya dalam bernegara dan bermasyarakat. Nah, di dalam konteks hidup bernegara bermasyarakat yang saya hayati adalah Pancasila itu. Ya, khususnya di dalam sila kedua, kemanusiaan dalam beradab. Itu moralitas yang saya pegang. Jadi saya nggak pernah kaku atau canggung atau apapun bergaul dengan semua suku, etnis, agama dan sebagainya. Buat saya hal demikian nggak akan menjadi hambatan buat saya untuk melakukan pergaulan yang seluas-luasnya. Yang penting buat saya adalah jangan tanya agamamu apa di dalam hidup bermasyarakat bernegara. Tanyalah apa yang kau bisa perbuat untuk bangsa dan negaramu, meskipun kecil. Mari kita partisipasi. Indonesia masih membutuhkan banyak manusia yang bisa berpartisipasi untuk memajukan bangsa dan negara ini. Melalui dunia pendidikan, ya, pendidikan vokasi, pendidikan profesional ini penting sekali. Lihat sekarang zaman teknologi yang luar biasa. Ya, Indonesia perlu manusia-manusia yang pintar yang bisa ikut partisipasi memajukan melalui kegiatan ekonomi dan bisnis. Untuk sekarang masa pandemi lagi, bagaimana ekonomi kita yang ngos-ngosan ini, mari kita berpartisipasi membangkitkan kewirausahaan, mendorong UKM dan sebagainya. Ya, jangan adalah aksi-aksi yang destruktif, aksi-aksi yang kontraproduktif semacam ini. Ya, dan karena itu saya menyarankan agar soal-soal agama ini nggak lagi lah terus-menerus diperdebatkan di publik. Ya, jadikan ini hikmat, jadikan ini satu pelajaran yang baik agar kita semua bisa tahu diri, ya, untuk bagaimana hidup bermasyarakat secara heterogen. Sekali lagi, Indonesia ini majemuk, pluralisme Indonesia ini merupakan kenyataan. Dan ini memang anugerah. Kalau perbedaan ini dikelola dengan baik justru menjadi kekuatan. Tapi kalau perbedaan ini terus-menerus dipertentangkan, ya bubrah, rusak Indonesia ini. Berantem terus hanya gara-gara agama. Ya, demikian kira-kira pernyataan sikap saya, dan semoga sekali lagi saya menghimbau agar Kapolri betul-betul beretika serius untuk membongkar, mengungkap, dan kalau memang terbukti mereka melakukan tindak pidana, seret semua ke pengadilan agar ada efek jerah. Terima kasih dan salam sehat.